Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Situmpu, peserta Latsar CPNS tahun 2024. Kali ini saya akan memaparkan resume modul agenda 1 untuk submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pada kegiatan kesiapsiagaan bela negara, terdapat 5 kegiatan, yaitu yang pertama baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, dan caraka malam dan api semangat bela negara. Yang pertama adalah peraturan baris berbaris. PBB adalah latihan fisik yang bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan, dan kesetiakawanan, dan lain-lain sebagainya. Manfaat dari peraturan baris berbaris adalah guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Aba-aba dan gerakan dalam peraturan baris berbaris. Ketentuan pemberian aba-aba ada 2. Yang pertama, pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan, kecuali aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba. Maka pemberi aba-aba tidak perlu menghadap pasukan. Yang kedua, aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas, dan bersemangat. 4 jenis aba-aba pelaksanaan. Yang pertama, gerak. Kedua, jalan. Ketiga, mulai. Yang keempat, selesai. Beberapa aba-aba dalam peraturan baris berbaris. Yang pertama, ada gerakan berjalan. Gerakan berjalan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu langkah biasa, langkah tegap, langkah defile, langkah ke samping, langkah ke belakang, langkah ke depan, langkah lari. Kemudian ada juga aba-aba sikap sempurna. Sikap sempurna terdiri dari atas 3, yaitu sikap sempurna berdiri, sikap sempurna duduk di kursi, dan sikap sempurna duduk bersila. Kemudian ada sikap istirahat, periksa kerapihan, berhitung, lencang kanan atau lencang kiri, setengah lencang kanan atau setengah lencang kiri, dan lencang depan. Perubahan arah gerakan di tempat tanpa senjata ada beberapa jenis. Yang pertama, hadap kanan. Yang kedua, hadap kiri. Yang ketiga, serong kanan. Yang keempat, serong kiri. Yang kelima, balik kanan. Kemudian ada aba-aba membuka dan menutup barisan, gerakan jalan di tempat, dan aba-aba henti gerak. Materi selanjutnya adalah keprotokolan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan memberikan penjelasan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Beberapa bentuk upacara yaitu upacara bendera, yaitu upacara pengibaran bendera kebangsaan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari-Hari Besar Nasional. Hari-Hari Besar Nasional ditetapkan dengan keputusan Presiden, yaitu Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu.
Yang kedua, upacara bendera pada acara kenegaraan. Ialah upacara bendera dalam acara kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Yang ketiga, upacara bendera pada acara resmi. Ialah upacara bendera yang dilaksanakan bukan oleh negara, melainkan oleh instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta oleh lembaga negara lainnya. Yang keempat adalah upacara bukan upacara bendera, yaitu suatu upacara yang tidak berfokus pada pengibaran bendera kebangsaan, namun bendera kebangsaan telah diikatkan pada tiang bendera dan diletakkan di tempat sebagaimana semestinya. Beberapa macam upacara ini misalnya upacara pelantikan pejabat, upacara pembukaan raker, pembukaan diklat atau seminar, upacara peresmian proyek, dan lain-lain. Unsur keprotokolan ada 3, yaitu tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata upacara. Aturan dasar tata tempat yaitu yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama. Tempat yang terhormat adalah A. Tempat paling tengah, B. Tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya, posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Yang C. Genap. Formasinya adalah 4-2-1-3. Yang D. Ganjil. Formasinya adalah 3-1-2. Bisa kita perhatikan bahwa posisi dengan jabatan tertinggi berada di tengah-tengah. Unsur keprotokolan selanjutnya adalah tata upacara. Pengertian tata upacara sesuai Undang-Undang 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa tata upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Pedoman umum pelaksanaan upacara meliputi kelengkapan dan perlengkapan upacara, langkah-langkah persiapan, petunjuk pelaksanaan, dan susunan acaranya. Selanjutnya adalah tata penghormatan. Dalam acara resmi, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan berupa A. Pemberian tata tempat, B. Penghormatan bendera negara, C. Penghormatan lagu kebangsaan, D. Penghormatan jenazah bila meninggal dunia, E. Pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan. Materi selanjutnya adalah kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, CPNS memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Mendorong terbentuknya FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di lingkungan masing-masing atau berkontribusi pada Kominda, Komisi Intelijen Daerah. Namun, sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan kewaspadaan dini dan perwujudan dari kesadaran bela negara. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis kepada aparat pejabat terkait sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Selanjutnya, membangun tim. PNS yang samapta adalah PNS hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu,
Melalui Latsar CPNS ini, kita diberikan pembekalan berupa pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam permainan yang berguna untuk membangun tim yang efektif dalam setiap melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerjasama 2 orang atau lebih. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara berikutnya adalah caraka malam. Caraka malam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau penyimpanan rahasia organisasi dan rahasia negara. Selain itu, peserta Latsar CPNS bisa menghafal, mengingat, menyimpan berita yang diberikan pada pos start dan akan disampaikan pada pos yang telah ditentukan. Peserta mampu melalui berbagai rintangan atau hambatan peserta bisa atau dapat menyampaikan berita hanya kepada yang dituju di pos finish. Dalam kegiatan Latsar CPNS, Api Unggun dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. ASBN Api Semangat Bela Negara sebagai acara resmi Latsar CPNS dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan rangkaian kegiatan Latsar CPNS. Hal ini dilaksanakan agar peserta Latsar CPNS benar-benar mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman atau eksperimentasi dari acara ASBN yang kemudian menjadi bagian dari keseluruhan proses pembentukan kemampuan awal bela negara kepada seluruh peserta Latsar CPNS. Berikut adalah contoh tata tempat kegiatan resmi. Situasinya adalah rapat tim penjamin mutu madrasah. Pengaturan tata tempatnya, posisi duduk dengan bentuk huruf U. Gambarnya adalah seperti di slide. Keterangannya yang pertama, nomor 1 adalah kepala madrasah sebagai pimpinan tertinggi duduk di tengah-tengah. Yang kedua, waka akademik duduk di sebelah kanan Bapak Kepala Madrasah. Kemudian yang ketiga, waka humas duduk di sebelah kiri Kepala Madrasah. Kemudian yang keempat ada waka sarpras dan yang kelima adalah waka kesiswaan. Untuk anggota tim penjamin mutu, yaitu kode 6 sampai 615. Demikian paparan saya mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.